Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan kami kelompok C4 ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami pada kasus yaitu Audio Speech Sentiment Analysis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next. Nah, pertama itu ada saya sendiri yaitu Ana Agung Gede Angga Putra Wibawa dengan 3 digit NIM akhir 099. Kemudian ada teman saya yaitu Iputu Satya Dharma Wibawa dengan 3 digit NIM akhir 045. Ada Iputu Andika Arsana Putra dengan 3 digit NIM akhir 063. Dan yang terakhir ada Christian Valentino dengan 3 digit NIM akhir 081. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Christian Valentino dengan 3 digit NIM akhir 081. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai problem definition, yaitu pendeskripsian domain kasus, perumusan masalah, tujuan dari pemodelan, asumsi terhadap data, dan juga batasan proyek. Yang pertama adalah domain kasus, di mana kasus yang kami angkat di sini adalah speech sentiment classification menggunakan data audio dengan model CNN atau convolutional neural network, di mana proyek ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi yang berbasiskan CNN yang dapat menerima input berupa rekaman suara manusia. Kemudian akan diekstraksi fitur-fitur akustik menggunakan metode MSCC atau Mel Frequency Spectral Coefficient, dan secara otomatis akan mengklasifikasikan sentimen dari data audio tersebut ke dalam 3 kategori utama, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Di mana dalam penerapannya, sistem klasifikasi sentimen berbasis audio ini memerlukan tahapan-tahapan penting seperti preprocessing data audio, ekstraksi fitur, dan pelatihan model CNN. Penggunaan CNN di sini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat dalam mengenali pola-pola suara yang mencerminkan sentimen secara tepat, akurat, dan juga efisien. Next. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Di sini kami merangkum menjadi 3 poin. Yang pertama itu membangun model machine learning klasifikasi sentimen audio speech yang berbasiskan convolutional neural network atau CNN, yang dapat membedakan audio suara ke dalam 3 kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Tujuan yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja model machine learning yang menggunakan algoritma CNN, baik dari segi akurasi klasifikasi maupun efisiensi dalam proses pelatihan dan juga prediksi. Dan tujuan yang terakhir yaitu menguji efektivitas dari ekstraksi fitur data audio sebagai representasi akustik dalam proses klasifikasi sentimen. Next. Selanjutnya, asumsi kami terhadap dataset. Yang pertama, setiap data audio dalam dataset sudah diberi label kelas yang sesuai dengan jenis sentimennya, yaitu positif, negatif, ataupun netral. Yang kedua, seluruh rekaman audio berdurasi antara 2-3 detik dan dalam kondisi bersih dari gangguan ekstrim. Yang ketiga, proses klasifikasi dilakukan pada data audio dari hasil rekaman suara dan bukan merupakan input mikrofon secara real-time atau streaming audio. Dan yang terakhir, bahasa dalam audio adalah menggunakan bahasa Inggris dan kami asumsikan tidak mempengaruhi hasil karena model yang bekerja hanya memproses karakteristik dari akustiknya. Next. Selanjutnya untuk batasan masalah, di sini yang pertama penelitian ini hanya menggunakan rekaman audio statis yang tidak mencakup data streaming ataupun input secara real time. Yang kedua, kategori sentimen dibatasi hanya pada 3 kelas utama, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Dan yang ketiga, model klasifikasi yang digunakan hanya berbasiskan CNN tanpa membandingkan dengan model atau metode lain. Next. Dataset yang kami gunakan diambil dari situs Kaggle dengan link tersebut, yang pada dataset tersebut ada beberapa isi. Di sini ada 3 data train dengan 3 kelas, yaitu positif, netral, dan juga negatif dengan masing-masing berjumlah 82, 81, dan 87. Selanjutnya ada data testingnya sebanyak 110. Dan selain itu terdapat kelas data yaitu berupa gambar dari gelombang audio, di mana ada dua folder, yaitu
testing image sebanyak 110 gambar dan juga training image sebanyak 250 gambar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Ana Agung Gedeangga Putra Wibawa, dengan 3 digit NIM akhir, yaitu 099. Nah, selanjutnya, preprocessing data ini sangat berperan penting dalam menyiapkan data mentah menjadi data format yang bisa diproses oleh model deep learning, khususnya pada model yang kami gunakan, yaitu CNN. Nah, dalam preprocessing data ini terdiri dari 6 tahapan, yang dimana yang pertama itu adalah normalisasi audio, kedua ada label encoding, ketiga augmentasi data, keempat ekstraksi fitur, yang kelima padding, yang keenam itu ada normalisasi fitur. Next. Nah, selanjutnya tahapan yang pertama yaitu ada tahapan normalisasi audio. Jadi, normalisasi audio ini bertujuan untuk menyamakan level volume antar file audio, sehingga perbedaan intensitas suara tidak mempengaruhi hasil ekstraksi ataupun kinerja model. Nah, dalam hal ini, normalisasi membantu menstabilkan proses fitur yang dengan memastikan bahwa setiap file audio berada dalam rentang amplitudo yang konsisten. Nah, library yang digunakan itu adalah library Librosa Load, yang digunakan untuk membaca dan menormalisasi amplitudo sinyal audio ke rentang min 1 sampai 1. Nah, selanjutnya ada tahapan label encoding. Nah, jadi label encoding ini adalah salah satu teknik yaitu dalam processing data yang digunakan untuk mengubah label bentuk teks ke dalam bentuk numerik. Nah, hal ini dilakukan agar dapat lebih mudah dalam diproses oleh model yang digunakan. Nah, teknik ini sangat penting terutama ketika kita bekerja dengan model pembelajaran suatu deep learning, karena sebagian besar dari algoritma tidak dapat memproses data non-numerik secara langsung. Nah, dalam proses ini, setiap label unik dalam bentuk teks akan dikonversi menjadi bilangan bulat. Seperti contoh, positif sama dengan 0, netral sama dengan 1, dan negatif sama dengan 2. Library yang digunakan itu adalah dalam modul Epsilon preprocessing, yaitu pada label encoder. Selanjutnya dilakukan tahapan augmentasi data. Nah, augmentasi data ini dilakukan karena keterbatasan jumlah data yang tersedia, yaitu sebanyak 250 data. Nah, maka dari itu perlu dilakukan augmentasi data untuk memperbanyak memperbanyak variasi data dan juga mencegah overfitting dari model yang digunakan. Nah, yang dimana dalam augmentasi data dalam sistem kami ini terdiri dari 3 poin. Yang dimana poin yang pertama itu kita melakukan penambahan noise dengan white noise, yang dimana dihasilkan secara acak. Nah, noise ini ditambahkan dengan skala yang disesuaikan berdasarkan amplitudo yang maksimal, sehingga model dapat belajar mengenali pola sentimen meskipun dalam kondisi rekaman yang bising. Nah, teknik ini dapat meningkatkan robustness atau kemampuan dari model terhadap variasi data terhadap penambahan noise. Nah, teknik yang kedua itu adalah pitch shift, yang dimana teknik ini dilakukan untuk menggeser kurang lebih 2 semitone tanpa mengubah makna ucapan. Nah, dimana hal ini membantu model memahami variasi frekuensi ya dari suara yang berbeda-beda. Nah, baik karena pembicara ataupun karena pengaruh emosi, sehingga deteksi emosi menjadi lebih sangat akurat. Nah, teknik yang ketiga itu adalah time stretch, yaitu dilakukan dengan mengubah kecepatan bicara secara acak antara 0,8 kali hingga 1,2 kali. Nah, dari kecepatan normalnya. Nah, dengan demikian, model dapat belajar mengenali pola sentimen dari berbagai tempo bicara, baik itu cepat ataupun lambat. Nah, dari keseluruhan teknik ini, kami lakukan augmentasi ini sebanyak 4 kali, sehingga dapat menghasilkan sejumlah 1.250 data dari yang sebelumnya hanya sekitar 250 data training. Nah, tahapan yang keempat itu adalah ekstraksi fitur. Nah, kita menggunakan beberapa jenis ekstraksi fitur yang terdiri dari Mel Frequency Captural Coefficient atau MSCC. Nah, kemudian ada Zero Crossing Rate atau ZCR dan Spectral Centroid. Nah, yang pertama yaitu ada MFCC, di mana ekstraksi fitur ini digunakan untuk menangkap karakteristik spektral suara manusia dari manusia dan merupakan fitur standar dalam analisis suatu audio. Nah, fitur ini dapat menangkap informasi secara spektral suara dengan cara yang menyerupai persepsi pendengaran manusia.
Nah, fitur MFCC dihitung melalui informasi spektrum frekuensi mel menggunakan Discrete Constant Transform atau DCT. Nah, sehingga mampu merepresentasikan karakteristik vokal dengan nada yang akurat. Kemudian, ekstraksi fitur yang kedua itu adalah Zero Crossing Rate, di mana Zero Crossing Rate ini digunakan untuk mengukur frekuensi sinyal audio melintasi karakter vokal dan nada yang akurat. Nah, ZCR ini mengukur frekuensi sinyal dari titik nol yang berkaitan dengan kasar lembutnya suatu suara. Nah, kemudian fitur ini berguna untuk membedakan suara yang bernada tinggi seperti vokal dan suara yang bernada rendah seperti suatu suara dengungan. Nah, yang terakhir itu adalah ekstraksi fitur spectral centroid yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi sifat energetik dari sinyal audio. Nah, dari semua fitur ini akan dihitung secara manual menggunakan fungsi Librosa. Selanjutnya itu adalah teknik padding. Nah, karena dari durasi setiap file audio yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan suatu padding panjang fitur. Nah, teknik ini adalah proses untuk menyamakan vektor fitur dari semua file audio agar dapat diproses oleh model CNN. Nah, terdapat dua teknik, yaitu teknik yang pertama itu digunakan jika fitur terlalu pendek, maka akan ditambahkan 0 di bagian akhir. Nah, kemudian teknik yang kedua itu jika audio terlalu panjang, maka akan dipotong dengan panjang durasi yang sesuai. Nah, tujuannya adalah semua input memiliki dimensi yang sama, sehingga dapat masuk ke model CNN. Nah, untuk library yang digunakan adalah NPPad dari NumPy. Kemudian tahapan yang terakhir itu adalah normalisasi dari fitur. Nah, setelah dilakukan suatu audio ekstraksi menggunakan metode MFCC, ZCR, dan spectral centroid, maka seluruh fitur dari nilai tersebut akan digabung menjadi satu vektor untuk setiap file audio. Nah, karena masing-masing fitur memiliki skala dan rentang yang nilai berbeda, maka akan dilakukan proses normalisasi agar model tidak bias terhadap fitur tertentu yang memiliki nilai yang lebih besar. Nah, normalisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat berkontribusi secara seimbang dalam suatu pelatihan di modelnya. Nah, kemudian untuk melakukan normalisasi dalam sistem kami itu menggunakan library standar scalar dari sklearn preprocessing yang bekerja dengan cara mengubah setiap nilai fitur agar memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi yaitu 1. Dengan demikian, semua fitur berada dalam skala yang sama dan model dapat mengolah menjadi pembelajaran yang lebih optimal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Ibtu Satria Dharma Wibawa dengan 3 digit mahir 045. Di sini saya akan menjelaskan model yang kami gunakan serta pipeline machine learning-nya. Nah, pertama, model yang kami gunakan adalah CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, CNN di sini merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk mengenali pola dan fitur lokal dari data berstruktur grid seperti gambar atau matriks. Nah, CNN di sini terdiri dari lapisan konvolusi yang mengekstraksi fitur dari input, lapisan aktivasi yang menambah non-linearitas, dan lapisan puli yang mereduksi dimensi data sambil mempertahankan informasi yang penting. Nah, dalam konteks kasus kami, yaitu Audio Speech Sentiment Analysis, CNN digunakan untuk menganalisis representasi visual dari sinyal suara seperti MFCC atau spektrogram. Nanti MFCC atau spektrogram ini diubah menjadi bentuk 2 dimensi seperti menyerupai gambar. Nah, CNN di sini dapat mempelajari pola, frekuensi, dan temporal dalam suara yang berkaitan dengan ekspresi emosional seperti intonasi, kekuatan suara, dan juga perubahan nada. Next. Nah, adapun pipeline machine learning yang ada pada sistem kami, tahap pertama adalah pengolahan dataset. Nah, pada pengolahan dataset di sini kami mengumpulkan dataset dari Kaggle seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan juga kami lakukan organisasi awal. Nah, pada dataset folder train yang akan digunakan untuk menguji model di situ belum dipisah-pisah. Mappingnya sudah ada pada file train.csv, tapi belum dipisah-pisah sesuai kelasnya. Jadi, kami pisah agar lebih mudah pada saat melakukan training. Tahap selanjutnya adalah augmentasi data, yaitu menambah variasi data menggunakan seperti tadi sudah dijelaskan noise, pitch shift, dan juga time stretching. Tahap selanjutnya adalah ekstraksi fitur audio menggunakan
MFCC, Zero Crossing Rate atau ZCR, dan Spectral Centroid, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tahap selanjutnya adalah pre-processing, yaitu normalisasi fitur, encoding label, reshape fitur, normalisasi audio, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya setelah pre-processing adalah training model CNN, yang dimana kita akan merancang arsitektur dari model CNN beserta parameter-parameternya, lalu kita akan lakukan training berdasarkan model tersebut. Tahap selanjutnya setelah model berhasil di-train atau selesai di-train akan dilakukan tahapan evaluasi, ya, dimana pada tahapan evaluasi ini kita akan melakukan evaluasi terhadap model menggunakan beberapa metrik. Yang pertama ada classification report, kemudian ada akurasi score, ada confusion matrix, dan juga ada akurasi model versus loss model. Selanjutnya adalah kita simpan model yang sudah di-train agar pada saat deployment nanti tidak perlu meng-train terus sebelum melakukan deployment. Nah, nanti kita simpan model hasil training ini pada suatu folder lengkap beserta artefak-artefak lainnya seperti encoder, scaler, dan lain sebagainya. Nah, tahap terakhir adalah deployment, yang dimana kita akan melakukan deploy model ke dalam sistem berbasis website menggunakan platform yaitu Streamlit. Next. Nah, adapun arsitektur model dari CNN yang kami buat, yang pertama ada beberapa layer, yaitu yang ada input layer berupa panjang tetap dari vektor fitur audio, bisa berupa hasil dari padding ataupun pemotongan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada convolution 1D layer untuk mendeteksi pola-pola lokal pada urutan fitur. Kemudian ada max pooling 1D layer untuk mereduksi dimensi dan menekankan fitur yang dominan. Kemudian ada dropout layer untuk menghindari overfitting dengan menonaktifkan sebagian neuron pada saat training. Kemudian ada dense layer untuk menggabungkan fitur-fitur menjadi representasi akhir. Dan yang terakhir ada softmax output untuk menghasilkan probabilitas bagi masing-masing kelas yang ada. Nah, selanjutnya ada hyperparameter yang kami tuning pada model kami. Yang pertama ada optimizer yang kami gunakan adalah Adam. Kemudian learning rate-nya default dari Adam yang kami gunakan adalah 0,001. Kemudian loss function-nya adalah sparse categorical cross entropy. Kemudian batch size-nya adalah 32, nilai epoch-nya adalah 30. Kemudian shuffle datanya adalah true. Jadi pada saat training nanti model akan terbiasa dengan data-data yang lebih acak. Nah, untuk hasil evaluasi dari model akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Tuan Dika Arsena Putra dengan 3 digit NIM akhir 063. Di sini saya akan menjelaskan metode evaluasi modelnya, yang dimana kita menggunakan 3 evaluasi model, yaitu yang pertama ada classification report, yang dimana evaluasi model dengan menggunakan classification report yaitu precision, recall, F1 score, dan support untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai performa model yang telah kita buat. Selain itu, kita dapat menggunakan metrik macro average, yang dimana itu merupakan rata-rata dari precision ketiga kelasnya tanpa memperhatikan jumlah dari masing-masing data setiap kelasnya. Dan juga weight average, yang itu sama seperti macro average, tetapi dia menggunakan data dari masing-masing kelasnya. Yang dimana di sini kami sudah memberi gambar classification report dari model yang telah kami buat. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat 3 kelas sentimen, yaitu negatif, neutral, dan positif. Yang dimana hasil akhir dari model kami itu akurasinya sangat baik, yaitu bisa mencapai 94%. Dengan kelas yang paling tinggi itu nilainya adalah netral, yaitu nilai precisionnya adalah 99%, recallnya 98%, dan F1 score-nya 98%. Oke, untuk metode evaluasi model yang kedua itu adalah grafik akurasi dan grafik loss. Di mana grafik akurasi ini merupakan sebuah grafik untuk menampilkan ukuran seberapa sering prediksi model sesuai dengan label sebenarnya selama proses training dan juga proses testing. Dan yang lagi satu itu grafik loss, yaitu menampilkan ukuran dari seberapa buruk prediksi model dalam membuat kesalahan dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Itu juga selama proses training dan testing.
yang dimana di sini grafik akurasinya itu berada di sebelah kiri. Dapat dilihat terdapat dua garis, yaitu yang garis biru itu adalah data trainingnya dan garis oranye itu data testingnya atau data validasinya. Dari grafik tersebut kita dapat melihat kedua akurasi dapat meningkat seiring bertambahnya epoch. Dan dapat dilihat juga yang oranye itu akurasi pada testingnya itu bahkan lebih konsisten atau lebih tinggi dari akurasi pada data trainingnya. Hal ini menandakan bahwa model tidak hanya menghafal data pelatihan saja, tetapi juga sudah mampu mengenali pola umum pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk grafik yang di sebelah kanan itu adalah grafik loss-nya. Dapat kita lihat grafik loss-nya ini menggambarkan pada kedua datanya itu training dan juga data testingnya itu menurun secara drastis di awal dan terus mengecil secara bertahap hingga akhir pelatihan. Menurunnya kedua loss ini menunjukkan bahwa model dapat mengurangi kesalahan prediksi seiring berjalannya waktu. Oke, untuk yang terakhir itu kami menggunakan metode evaluasi model confusion matrix. Yang dimana confusion matrix merupakan sebuah tabel yang digunakan untuk menggambarkan kinerja model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi dari model dengan label kelas sebenarnya. Dalam klasifikasi multiklas ini, confusion matrix menunjukkan hasil klasifikasi terhadap beberapa kelas yang berbeda. Seperti dapat kita lihat dalam gambar ini, dimana sumbunya itu atau yang vertikal itu adalah label sebenarnya dan sumbu X-nya itu atau yang horizontal itu adalah prediksi tabelnya. Yang dimana model dapat memprediksi kelas negatif yang benar itu sebanyak 85 data dan data yang seharusnya negatif itu ada 2 yang diprediksi sebagai positif. Itu juga yang netral itu 79 data sudah benar diprediksi sebagai netral, tetapi masih terdapat kesalahan, yaitu 2 data netral itu dideteksi sebagai data negatif. Dan di sini yang paling buruknya itu adalah di data positif yang hanya dapat diprediksi sebanyak 71 data dan terdapat 11 kesalahan prediksi, yaitu 10 data positif diprediksi sebagai negatif dan 1 data positif diprediksi sebagai data netral. Oke, mungkin untuk selanjutnya itu adalah demo kode program dan deployment-nya. Oke, saya Ana Agung Gedangga Putra Wibawa dengan 3 digit akhir 099 akan menjelaskan bagian ekspresi fitur dari sistem kami. Nah, di mana dalam code ini kami mengimport beberapa library, di mana OS itu untuk navigasi file, Librosa sendiri yang digunakan untuk library untuk memproses file audio dan ekstraksi fitur. Nah, NumPy untuk memproses numerik dan Pandas untuk menyimpan hasil ekstraksi dalam bentuk data frame. Nah, yang dimana dimulai dari yang pertama itu adalah fungsi ekstraksi fitur. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengekstraksi fitur dari file audio seperti MFCC, Zero Crossing Rate, dan Spectral Centroid. Mana fungsi ini menerima beberapa parameter, yaitu seperti path file dari audio, kemudian jumlah dari MFCC itu sebanyak 40, dan panjang maksimum dari fitur itu adalah 174. Nah, dimana di sini akan menjalankan tahapan try, try ini akan menjalankan di sini terdiri dari 2 variabel, yaitu y dan sr. Nah, dimana keduanya ini akan memuat file audio menggunakan library Librosa. Nah, y digunakan untuk sinyal audio dalam bentuk satu dimensi, dan variabel sr digunakan untuk menyimpan sampling rate dengan value known. Artinya berarti default dari file. Nah, kemudian akan dijalankan ekstraksi fitur dari MFCC itu sendiri, yaitu dalam variabel MFCC, di mana di sini akan mengambil dari library Librosa, di mana di sini akan mengambil sinyal audio, sampling rate, dan jumlah koefisien yang diinginkan atau NFC. Nah, kemudian dalam variabel MFCC digunakan untuk menyimpan hasil ekstraksi dari fitur yang sudah dirata-ratakan. Nah, dari waktu X sama dengan 0, sehingga menjadi satu array dimensi dengan panjang NFCC.
Nah, kemudian akan dilakukan ekstraksi fitur dari zero crossing rate atau ZCR. Nah, di mana di sini pada variabel ZCR ini digunakan untuk menghitung zero crossing rate dari sinyal audio. Nah, fitur ini akan digunakan untuk membedakan antara suara dan tidak bersuara, atau digunakan untuk mendeteksi perbedaan jenis suara. Nah, di sini kita ambil menggunakan library Librosa. Nah, kemudian dalam variabel ZCR ini akan berisi rata-rata dari zero crossing rate dari sepanjang waktu X sama dengan 0, sehingga menjadi array satu dimensi dengan panjang 1. Kemudian pada ekstraksi fitur spectral centroid, nah fitur ini digunakan untuk membedakan antara suara bernada tinggi dan rendah, atau digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik. Nah, di mana dalam variabel spectral centroid ini akan mengambil dari library Librosa. Nah, yang kemudian selanjutnya dalam variabel spectral centroid akan menyimpan rata-rata dari spectral centroid dari waktunya, itu adalah X sama dengan 0, sehingga menjadi array satu dimensi dengan panjangnya itu adalah 1. Nah, selanjutnya akan digabungkan fitur-fitur dari ketiga fitur yang telah saya jelaskan barusan. Di mana di sini hasilnya adalah array satu dimensi dengan panjang NFC ditambah ZCR yaitu 1, dan centroid yaitu sebanyak 1. Nah, kemudian mungkin bisa di scroll dikit. Oke. Kemudian akan dilakukan normalisasi dengan perkondisian. Nah, di mana jika panjang fitur itu kurang dari panjang dari maksimum padding, maka akan diproses yaitu dalam variabel pad width, yang mana dalam variabel ini akan dihitung selisih antara panjang maksimal dengan length atau panjang fitur yang ada. Kemudian dalam variabel feature akan dilakukan padding atau penambahan nilai 0 agar panjangnya sesuai dengan maksimum padding length. Nah, kemudian terdapat beberapa parameter, yaitu ada 0 pad width, yang mana berarti hal ini tidak menambahkan nilai 0 di awal, namun menambahkan 0 sebanyak pad width di akhir array. Nah, modenya itu dengan value constant, di mana constant ini sendiri adalah padding yang ditambah berupa nilai konstan, yaitu 0 secara default. Nah, jika tidak atau else dari perkondisian ini akan dijalankan dari variabel features. Jadi kalau dari else ini, jika length atau panjang fiturnya sudah lebih dari atau sama dengan panjang maksimal yang diinginkan, maka akan menjalankan variabel features. Nah, dalam variabel features ini akan mengambil sebanyak maksimum padding length elemen pertama dari array fitur yang sudah ada. Dan kemudian akan di-return kembali ke ekstraksi fitur tersebut. Nah, selanjutnya itu fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang kedua itu adalah load and extract, yang dimana fungsi ini digunakan untuk membaca file audio dari beberapa folder berdasarkan labelnya, yang dimana labelnya itu sendiri ada positif, netral, dan negatif. Lalu akan mengekstrak fitur dari masing-masing file menggunakan fungsi extract features dan menyimpannya dalam format data frame untuk keperluan model. Nah, di sini adapun parameter yang diperlukan itu adalah mungkin dimulai dari folder utama atau base itu sendiri. Kemudian ada labels, yang dimana labels ini akan menyimpan label-labelnya, itu ada positif, netral, dan negatif. Kemudian panjang dari FCC itu ada 40, dan panjang dari fitur yaitu maksimum sebanyak 174. Nah, pertama akan dibuat suatu array kosong yang disimpan dalam variabel data. Kemudian akan dilakukan for loop atau iterasi untuk setiap labelnya. Nah, kemudian akan dijalankan dalam variabel pad yang akan dilakukan join atau penggabungan dari base dir dengan label untuk mendapatkan pad lengkap ke folder yang telah berisi file folder dengan ekstensi .wav. Kemudian akan dilakukan perkondisian untuk mengecek apakah folder tersebut ada. Nah, kemudian jika foldernya tidak ditemukan, maka akan menampilkan print berupa warning, yang mana warning ini sendiri merupakan akan mengoutput suatu peringatan bahwa folder tidak ditemukan. Nah, jika tidak, maka akan di continue. Nah, dalam looping selanjutnya yaitu for file name in OS list dir.
itu akan dilakukan proses looping atau iterasi untuk file name dan daftar file yang ada dalam folder tersebut. Nah, di sini terdapat perkondisian. Jika dalam file name tersebut ditemukan memiliki ekstensi .wav, maka akan dijalankan proses berikutnya. Nah, proses berikutnya itu disimpan dalam variable filepath. Nah, jika perkondisian tersebut iya, maka variabel filepath akan dilakukan join atau penggabungan antara path dengan nama file untuk mendapatkan path lengkap ke file audio tersebut. Kemudian akan dijalankan dalam variabel features juga, itu akan diisi dengan hasil ekstraksi fitur dari file audio menggunakan fungsi ekstraksi feature dengan parameter filepath, nfcc, dan maksimum padding length. Kemudian terdapat perkondisian kembali. Nah, yang dimana perkondisian ini yaitu jika fitur berhasil diekstrak, maka akan datanya akan ditambah, data alias data append. Nah, datanya akan ditambah ke file path dengan label sentiment dan fitur yang telah diekstrak ke dalam list data. Nah, setelah seluruh dari file audio diproses, data akan dikonversi dalam bentuk data frame yang disimpan dalam variabel df. Kemudian akan dilakukan proses penghapusan baris yang mengandung missing value, mana di sini menggunakan metode drop. Nah, di mana hal ini digunakan untuk menghindari missing value atau not a number pada data frame dan berisi value in place, yaitu bernilai true, yang berarti perubahan dilakukan pada data frame tanpa membuat salinan baru. Nah, sehingga hasilnya akan di-return kembali pada variabel df itu sendiri. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Christian Valentino dengan 3 digit NIM akhir 081 akan menjelaskan bagian dari file augment data. Nah, pada proses augmentasi ini kita menggunakan beberapa library yang kami anggap penting, yaitu ada library Librosa, NumPy, dan juga Soundfile serta Pandas. Kami juga memanggil fungsi extract features dari file extract feature. Nah, di bagian augment data sini kita membuat 2 fungsi utama, yaitu fungsi augment audio dan juga fungsi augment and extract. Di fungsi augment audio sini terdapat beberapa atribut utama, yaitu audio path, SR orig, output directory atau dari temp augmented audio. Nah, di sini kita meload data dari data audio itu menggunakan Librosa. Lalu kita membuat variabel bernama augmented with info. Selanjutnya, pada fungsi augment audio sini ada 3 proses augmentasi. Yang pertama itu augmentasi untuk menambahkan noise pada audionya. Di sini kita menaikkan amplitudo dari audio tersebut sebesar 0,005. Lalu hasil dari pengalian amplitudo tersebut kita anggap sebagai noise dan kita gabungkan dengan data audio sebenarnya. Dan kita simpan di y_noise. Selanjutnya, hasil dari augmentasi pada bagian penambahan noise itu disimpan di temp path noise, yang kemudian akan kita gabungkan ke variabel augmented wave info. Selanjutnya ada proses augmentasi kedua, yaitu pergeseran pitch, di mana di proses augmentasi ini kita menurunkan semitone sebanyak 2 dan juga kita menaikkan semitone sebanyak 2. Di mana kita masing-masing dari hasil augmentasi ini disimpan di temp path pitch down dan juga temp path pitch up. Keduanya nanti kita simpan juga di variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu augmented wave info. Selanjutnya ada augmentasi yang ketiga. Di sini kita melakukan time stretching, di mana kita membuat durasi dari kecepatan dari audio tersebut kita perlambat ataupun kita percepat, yaitu kita membuat dalam rentang 0,8 sampai 1,2.
di mana nanti hasil augmentasi bagian time stretching ini disimpan di time pad stretch yang akan digabung di augmented wave info. Selanjutnya kita kembalikan hasil dari augmented wave info tersebut. Selanjutnya untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi augment and extract. Di sini kita ada beberapa atribut, yaitu df original, max path length, dan juga output dir. Di mana kita awali dengan pembuatan variabel, yaitu augmented data. Di sini kita melakukan perulangan menggunakan for loop untuk memanggil data per sebanyak baris yang ada. Selanjutnya kita melakukan perulangan lagi untuk setiap baris, yaitu kita ambil audio pad-nya dan juga masing-masing sentimennya. Setelah itu kita lakukan proses augmentasi dengan menggunakan fungsi augment audio yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita lakukan perulangan untuk mengambil beberapa fitur yang sudah kita buat sebelumnya, dan apabila sudah kita ambil untuk fitur-fiturnya, kita akan remove beberapa file yang sudah kita proses dari temp audio pad. Selanjutnya, apabila direktori sudah kosong dari direktori output dir, kita akan menghapus direktori tersebut. Dan untuk hasil dari augmentasinya disimpan di data frame dengan nama augmented df. Selanjutnya kita akan mengembalikan nilai dari augmented df tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya, Ibtu Satria Dharma Wibawa dan 3DJ Mahir 045 akan menjelaskan isi dari file create model.py, atau di sini merupakan file di mana kita bisa dibilang melakukan training terhadap model, atau bisa dibilang file main-nya. Nah, di sini lumayan banyak kita mengimport beberapa library yang dianggap penting. Yang pertama OS, biasa untuk load data, kemudian Pickle untuk menyimpan hasil modelnya nanti dalam suatu file, kemudian NumPy untuk manipulasi data numerik, dan Matplotlib serta Seaborn untuk grafik yang lebih bagus visualisasinya. Kemudian beberapa library dari sklearn seperti train test split untuk split dataset, label encoder untuk encoding label kelas menjadi bentuk numerik, standar scalar untuk normalisasi fitur, dan juga classification report dan confusion matrix untuk melakukan evaluasi. Lalu ada juga beberapa library dari TensorFlow untuk membuat model CNN-nya seperti sequential, convolution 1D, max pooling 1D, flatten dense, dropout, Adam, early stopping, dan juga reduce error on tattoo. Nah, library tersebut diimport sesuai dengan arsitektur yang sudah dirancang tadi. Lalu kita juga mengimport beberapa fungsi dari file-file sebelumnya, yaitu fungsi load and extract dari file extract feature, dan juga fungsi augment and extract dari file augment data. Nah, kita akan masuk ke fungsi CNN. Nah, fungsi CNN di sini dibuat untuk membuat arsitektur atau model dari CNN-nya. Nah, di sini ada beberapa parameter, ada parameter input, shape, dan juga 6 classes. Nah, di sini model sama dengan sequential di sini kita buat arsitektur tiap-tiap layer sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat tadi. Nah, di layer pertama, layer convolution yang pertama, ada parameter yang pertama. Layer pertama adalah convolution 1D dengan jumlah filtersnya adalah 64, kernel size-nya adalah 5, dan juga activation menggunakan RLU. Lalu ada max pooling 1D dengan pool size-nya 2, dan dropout-nya dengan nilai 30%. Sedikit ke bawah pada layer konvolusi yang kedua, di sini sama juga masih menggunakan convolution 1D, cuma filternya lebih banyak, sebanyak 128, kemudian kernel size-nya ada 5, activation-nya sama, masih menggunakan RLU, kemudian max pooling 1D-nya sama, pool size-nya 2, dropout-nya sama 30%. Nah, selanjutnya adalah
dense layernya. Tapi sebelum kita masuk ke dense layernya, kita flatten dulu. Atau kita ratakan fitur satu dimensi tadi menjadi satu buah vektor. Nah, pada dense layer di sini kita ada parameter dense dengan nilainya 128 menggunakan activation RLU, kemudian nilai dropout-nya adalah 40%. Nah, seperti yang dijelaskan pada perancangan parameter tadi, dense atau output layernya di sini kita menggunakan activation-nya adalah softmax. Nah, di bawahnya ada model compile. Di sini merupakan beberapa parameter yang kita gunakan. Seperti yang tadi ada di perancangannya, optimizer-nya menggunakan ADAM, learning rate-nya 0,001, loss function-nya adalah sparse categorical cross entropy, dan juga matrix yang digunakan untuk evaluasi adalah nilai akurasi. Nanti apabila fungsi ini dipanggil akan di-return modelnya. Nah, kita lanjut ke bawah, ada fungsi train and evaluate. Nah, fungsi train and evaluate di sini merupakan fungsi untuk melatih dan mengevaluasi modelnya. Ada beberapa parameter di sini, ada train dir atau directory file untuk melatih model, kemudian label yaitu kelas-kelas sentimen yaitu positif, netral dan negatif. Kemudian model save path. Nanti di sini model-model yang sudah di-train akan disimpan di dalam sebuah folder dengan nama model artifact. Kemudian nilai N untuk MFCC-nya adalah 40 dan juga nilai max padding-nya adalah 174. Kita masuk ke proses pertama, yaitu kita muat atau kita load dulu dan kita ekstraksi fitur data aslinya atau data yang belum diaugmentasi. Nah, caranya adalah kita buat sebuah parameter baru dengan nama df original, yang dimana parameter ini memanggil fungsi load and extract dari file extract feature tadi untuk meload dan mengekstraksi feature data-data asli yang belum diaugmentasi. Nah, apabila df original itu empty atau di dalam data frame tersebut atau di parameter tersebut tidak ditemukan data, maka akan dikeluarkan pesan error bahwa tidak ada data ditemukan dalam directory tersebut dan proses training akan dihentikan. Nah, apabila ditemukan data atau proses ekstraksi fiturnya berhasil, X original, Y original di sini akan dipisah, atau yang dimana X ini merupakan fiturnya dan Y adalah label dari fiturnya yang sudah diekstrak tadi. Nah, kemudian di bawahnya kita konversi label-label stringnya menggunakan label encoder atau encoding label, seperti contoh positif menjadi 2, negatif menjadi 0, dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu kita cetak jumlah kelas sentimen dan label numerik untuk mengetahui info lebih lanjut dari hasil ekstraksi fitur datanya. Nah, setelah kita cetak, baru kita normalisasi fitur audionya agar bentuknya seragam seperti yang sudah dijelaskan pada tahap pre-processing tadi. Lalu terakhir kita cetak total data asli yang berhasil di-load untuk mengetahui apakah sudah sesuai data yang ada di folder dengan data yang berhasil di-load. Nah, tahap selanjutnya adalah baru kita proses augmentasi data. Nah, pada proses ini kita buat sebuah parameter baru bernama augmented df, yang dimana parameter ini memanggil fungsi augment and extract dari file augment data, yang dimana fungsi ini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi berfungsi untuk mengaugmentasi data dari data asli dan mengekstraksi fitur data-data baru. Nah, setelah diekstraksi fiturnya, dicetak jumlah data setelah diaugmentasi, lalu sama seperti tahap sebelumnya diubah label-labelnya menjadi angka atau label encoding, lalu di normalisasi. Nah, setelah seluruh data diaugmentasi dan juga diekstraksi fitur, tahap selanjutnya adalah kita split data. Split datanya di sini menggunakan tree test split library dari sklearn dengan test size-nya adalah 20% dan random state-nya itu 42. Nah, kita juga tambahkan dimensi baru di sini, xtrain sama dengan xtrain np new access, extra sama dengan
X-test and peering access. Di sini kita buat dimensi baru agar proses trainingnya atau data training dan data test itu lebih cocok untuk model CNN satu dimensi. Nah, selanjutnya baru kita bentuk input dari CNN dan kita tampilkan bagaimana arsitektur dari modelnya. Nah, selanjutnya ada early stopping dan reduce LR di sini. Di sini merupakan fungsi antisipasi overfitting, di mana kedua fungsi tersebut akan menghentikan pelatihan apabila pada saat proses training model itu akurasinya tidak membaik, atau apabila learning rate-nya itu stagnan, maka akan diturunkan nilai dari learning rate-nya. Kemudian baru kita di sini mulai melakukan pelatihan model, yang dimana history sama model fit di bagian sana ada nilai epochnya 100, batch size-nya 32, validation split-nya 20%, callback-nya menggunakan fungsi yang sudah saya jelaskan tadi, early stopping sama dengan reduce LR, dan juga verbose nilainya 1. Nah, setelah kita lakukan training, baru kita cetak beberapa hasil evaluasi modelnya. Seperti yang tadi, ada akurasi model dan loss model di sini plotnya. Kemudian bisa di-scroll ke bawah lagi. Ya, lagi. Di sini ada evaluasi berupa classification report menggunakan library sklearn, precision recall, F1 score, akurasi score, dan lain sebagainya. Kemudian ada confusion matrix juga kita buat untuk melihat bagaimana hasil dari klasifikasinya. Kemudian kita simpan model tersebut menggunakan library pickle, model save, dengan nama audio speech sentiment analysis _model.h5. Scalarnya kita simpan dalam format file PKL, encodernya kita simpan juga, kemudian panjang paddingnya kita simpan juga. Apabila penyimpanan model berhasil, kita akan cetak pesan bahwa penyimpanan model tersebut berhasil. Agak sedikit di scroll ke bawah. Ya, ini fungsi mainnya untuk menjalankan seluruh programnya, di mana train directory merupakan directory dari folder untuk dataset trainnya. Kemudian sentiment label, di sini kita deklarasikan beberapa label untuk sentimen yang ada, yaitu positif, netral, dan negatif. Kemudian kita tes awal, kita ambil semua panjang fiturnya dengan panjang paddingnya itu 1000, kita buat besar terlebih dahulu. Lalu kita hitung padding panjang optimal sebesar 95% agar tidak terlalu panjang atau kekurangan data nantinya. Nah, kemudian kita jalankan proses training dan evaluasi model. Lalu kita apabila sudah muncul atau sudah selesai proses trainingnya, modelnya akan disimpan. Lalu untuk bagaimana load dan prediksi satu buah file ke dalam Streamlit nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di file artifact and predict. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Arsena Putra dengan 3 digit NIM akhir 063. Seperti biasa di sini langkah awal kita mengimportkan library yang diperlukan seperti NumPy untuk perhitungan otomatis. Kemudian kita ada OS untuk direktorinya, path-nya, dan pickle untuk mengambil file yang sudah dibuat tadi yang disimpan di model artifact ini. Selanjutnya kita juga mengambil beberapa function dari file yang sudah dibuat tadi. Seperti di sini kita mengambil function load model di TensorFlow-nya dan juga function extract features dari file extract feature. Oke, di sini terdapat 2 function, yaitu yang pertama ada function load artifact, yang dimana di sini parameternya itu ada model path, yaitu path-nya ada di model artifacts, yang dimana model artifact ini adalah folder yang tadi untuk menyimpan hasil dari create modelnya, yang dimana fungsi ini berfungsi untuk mengambil data-data penting yang akan digunakan dalam proses predict nanti, seperti ada data modelnya, ada scalarnya, ada encoder, dan juga max path length-nya atau panjang maksimal dari fiturnya.
Oke, di sini pertama kita mengambil modelnya, yaitu kita baca dulu datasetnya di model artifak, yaitu di Audio Speech Sentiment Analysis model H5. Setelah itu kita membuka file scalar.pkl yang dimana kita baca dengan menggunakan mode read binary. Setelah itu kita simpan di variable scalar dengan pickle load. Itu juga dengan encoder PKL-nya kita buka dengan read binary dan kita simpan di variable encoder. Dan yang terakhir di sini kita membaca file max.pad.len-nya dan kita buka juga dengan read binary, lalu kita simpan dia menggunakan pickle load. Kemudian kita mengembalikan nilai-nilai dari folder tersebut atau dari file tersebut seperti model, scalar, encoder, dan max.pad.len yang akan digunakan di fungsi predict nanti. Oke, sebelum itu saya jelaskan apa saja isi dari scalar.pkl, encoder, dan max.pad.len-nya. Yang pertama itu tadi modelnya itu berisi model CNN yang sudah dilatih. Kemudian isi dari scalar.pkl ini berfungsi untuk melakukan normalisasi fiturnya nanti. Untuk encoder ini, seperti yang dijelaskan teman saya, yaitu mengubah label-label yang awalnya masih kata-kata seperti positif, negatif, dan netral itu diubah menjadi bentuk numerik atau angka. Misalnya positif itu jadi 2 dan seterusnya. Kemudian untuk max.pad.len-nya ini merupakan batas panjang dari fiturnya. Di sini juga dilakukan pengecekan apabila tidak berhasil mengambil data dari folder model artifaknya, maka akan menampilkan pesan error dan semua nilai tersebut akan di return none atau tidak ada. Ini dilakukan agar tidak membuat crash model machine learning-nya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah fungsi prediknya, yang dimana terdapat beberapa parameter, yaitu ada pad dari audionya yang dimasukkan, ada modelnya, ada scalarnya, ada encoder, dan juga max.pad.len-nya. Untuk langkah pertama kita melakukan ekstraksi fitur seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang dimana nanti fitur-fitur tersebut akan disimpan di variable features. Dan di sini kita akan melakukan pengecekan apabila fiturnya itu masih kosong, berarti ekstraksi fiturnya itu gagal mengekstraksi fitur dari file audio yang dimasukkan. Oke, untuk selanjutnya ini dua bagian ini merupakan normalisasi dari fiturnya, yang dimana fitur scale transform ini adalah mengubah fiturnya menjadi menjadi 2 dimensi dalam 1 baris. Ini digunakan agar sesuai dengan data pelatihannya nanti. Kemudian di fitur reshape ini kita ubah fitur scale-nya dengan menambahkan 1 dimensi yang sudah dijelaskan seperti teman saya tadi, agar dapat digunakan di CNN-nya, karena di CNN kita harus menggunakan 3 dimensi. Untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan fungsi prediction-nya, yang dimana pada baris pertama ini kita akan melakukan fungsi prediksi terhadap audio tersebut dari semua kelas, yang dimana nanti hasil dari prediction probes ini menghasilkan array probabilitas dari ketiga kelasnya, yaitu kelas positifnya, negatif maupun netralnya. Kemudian setelah menghasilkan nilai array tersebut, maka di sini di kode selanjutnya itu akan mencari indeks kelas yang mana nilai probabilitasnya paling tinggi dengan NP argmax, di mana nanti nilai kelas tertinggi itu akan disimpan indeksnya, dan kemudian pada baris berikutnya ini adalah predict sentiment ini sama dengan encoder inverse transform, itu akan mengubah nilai indeks yang didapatkan tadi dengan probabilitas tertinggi tersebut akan dikembalikan ke bentuk semulanya, yaitu menjadi teks. Misalnya nilainya itu 2, maka 2 itu tadi kan positif, maka dia akan menjadi sentimen positif. Dan untuk confidence ini
confidence sama dengan predict probabilitas ini merupakan mengembalikan nilai seberapa besar dia diprediksi angkanya gitu. Misalnya positifnya itu 97%, itu nilai confidence-nya. Dan hasil dari fungsi predik ini akan mengembalikan nilai dari predik sentimennya tadi yang misalnya positif gitu, dan nilai confidence-nya yaitu nilai berapa besar probabilitasnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini adalah deployment-nya, yaitu kita menggunakan Streamlit. Seperti biasa kita imporkan dulu Streamlit-nya dan library OS untuk membaca directory dan library timefile untuk menyimpan file sementaranya. Dan di sini kita memanggil juga beberapa fungsi dari file-file sebelumnya. Oke, untuk di sini ini adalah awalan dari Streamlit-nya. Kita buat layout-nya itu center atau di tengah-tengah. Dan model artifact path ini akan mengambil path di mana folder yang tadi kita buat, yaitu model artifact. Setelah itu seperti biasa kita akan melakukan load datanya dulu agar bisa digunakan nanti, dan nilai itu disimpan di masing-masing sesuai dengan nama filenya. Itu ada modelnya, scalar, encoder, dan juga max path learn-nya. Dan ini adalah tampilan UI-nya nanti, dimana itu judulnya adalah Audio Speed Sentiment Analysis, dan akan ada tombol untuk mengunggah file audio dalam bentuk WAV. Itu yang dimana di sini dia upload file ini merupakan tombol untuk mengupload file videonya dalam bentuk WAV. Jika selain WAV, maka file tersebut tidak bakal diterima. Setelah itu di sini ada untuk memilih apakah label aslinya itu positif, netral, ataupun negatif. Setelah memasukkan file audio dan memilih label aslinya, maka pengguna dapat menekan prediksi sentimen untuk mengetahui bagaimana prediksi dari mesin terhadap audio tersebut. Ini dilakukan pengecekan apabila upload filenya masih kosong, maka dia akan kosong filenya. Dan di sini dilakukan pengecekan jika tombol sudah ditekan, maka di sini dilakukan pengecekan untuk tombolnya, di mana jika upload filenya itu masih kosong, maka jika menekan tombol maka muncul pesan warning, yaitu mohon unggah file audio terlebih dahulu. Jika file sudah isi dan tombol ditekan, maka akan menjalankan prediksi dari mesin learning-nya. Jadi di sini dia filenya itu disimpan dulu di path-nya itu di time audio path. Setelah itu baru dia akan memproses file ininya, nama filenya atau nama path-nya. Nah, di sini dia dilakukan fungsi predict sentiment dan confidence-nya yang diambil dari tadi fungsi predict yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini hasil prediksinya, di mana jika hasil prediksinya positif, maka akan menampilkan kalimat seperti ini, sentimen terprediksi positif, dan begitu juga untuk netral dan negatif. Dan akan muncul juga label aslinya. Nah, jika label asli dengan label prediksinya itu benar, maka akan menampilkan pesan sukses prediksi benar. Jika tidak sama, akan menampilkan pesan prediksi salah. Dan jika file audio tidak dapat diproses, maka akan menampilkan pesan gagal memproses audio. Dan pada akhirnya nanti jika prosesnya sudah selesai, maka path dari audio yang sudah diproses itu akan dihapus dari temporary atau penyimpanan sementaranya. Dan yang terakhir ini adalah footer yang diisi dengan nama kelompok dari kami. Mungkin langsung saja kita ke programnya.
Oke, untuk selanjutnya ini adalah hasil dari deployment kelompok kami dengan menggunakan Streamlit untuk kasus audio speech sentiment analysis, di mana di sini di atas terdapat judulnya, dan di bagian ini kita dapat mengunggah file audio yang ingin kita cek sentimennya. Kita contohkan saja di sini, di mana ini label aslinya adalah positif dan ini adalah suaranya. Mungkin kita langsung pencet prediksi sentimennya. Nah, jika hasilnya benar, maka akan menampilkan hasil prediksi benar, yaitu di mana hasil prediksi itu sentimen positif dan label hasilnya positif, maka prediksinya benar. Bagaimana jika kita ganti filenya? Dimana ini harusnya label aslinya itu netral. Kita cek. Nah, ini juga benar. Mungkin coba kita salahin label aslinya. Misalnya kalau dia salah gitu, maka kan sentimen terprediksinya netral dan label aslinya positif, maka prediksinya itu salah. Mungkin karena akurasi dari modelnya ini juga cukup tinggi, jadi dia hanya sedikit mengalami kesalahan, yaitu akurasinya 94%. Jadi dapat disimpulkan untuk model machine learning yang kami bangun untuk analisis audio speech sentiment analysis ini dengan menggunakan CNN sudah cukup baik atau sangat baik karena dapat mencapai akurasi sebesar 94%. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi, 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 Om.